Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seram yang akan membuat malam kalian semakin mencekam. Jadi, siapkan diri kalian, matikan lampu, dan pastikan kalian tidak sendirian saat mendengarkan cerita ini. Karena, siapa tahu, ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Dan inilah ceritanya. Malam itu dingin, hujan rintik-rintik membasahi desa kecil di pedalaman Jawa. Desa Karangjati yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, dikenal dengan suasananya yang tenang dan damai. Namun, bagi sebagian penduduk, ada rahasia gelap yang tak banyak dibicarakan. Di tengah desa itu berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama kosong, dikelilingi oleh cerita-cerita menyeramkan tentang sumur tua di halaman belakangnya. Desas-desus mengatakan bahwa sumur itu adalah tempat kejadian tragis bertahun-tahun lalu. Seorang perempuan muda yang namanya perlahan terlupakan oleh waktu, ditemukan tewas di dalamnya. Tidak ada yang tahu pasti apakah itu kecelakaan, bunuh diri, atau pembunuhan. Namun, satu hal yang diyakini oleh penduduk desa, setiap malam tertentu, suara tangisan perempuan sering terdengar dari dalam sumur itu. Di sebuah rumah sederhana tak jauh dari sumur itu, Dimas dan keluarganya baru saja pindah ke desa Karangjati. Dimas, seorang pegawai kantoran, memutuskan membawa istrinya, Maya, dan putri kecil mereka, Ayu, untuk tinggal di desa karena biaya hidup yang lebih murah. Rumah yang mereka sewa cukup luas, dengan halaman belakang yang penuh pohon bambu, memberikan kesan asri meskipun sedikit suram saat malam. Malam pertama di rumah baru, itu terasa biasa saja. Setelah selesai membongkar barang-barang, mereka makan malam bersama di ruang tengah. Ayu, yang berusia 5 tahun, terlihat gembira dengan rumah baru mereka. Namun, saat Maya mengajaknya tidur, Ayu tiba-tiba berkata, "Bu, tadi Ayu lihat ibu-ibu di belakang rumah." Maya mengerutkan kening. "Ibu-ibu? Di mana sayang?" tanyanya sambil merapikan tempat tidur Ayu. "Di dekat sumur, dia nangis Bu," jawab Ayu polos. Maya tersenyum kecil, mengira Ayu hanya berimajinasi. "Mungkin Ayu salah lihat. Udah malam loh, jangan main-main di belakang rumah ya." Ayu mengangguk, lalu tertidur dengan cepat. Namun, ucapan Ayu membuat Maya merasa tak nyaman. Ia melirik jendela kamar, mengintip ke halaman belakang yang gelap. Dalam kegelapan, ia bisa melihat bayangan sumur tua yang hampir tertutup oleh rumput liar. Maya menggigil dan buru-buru menutup tirai. Suara tangisan yang mengusik. Beberapa malam kemudian, Dimas terbangun di tengah malam. Jam dinding di kamar menunjukkan pukul 12.15. Ia mendengar suara aneh yang datang dari arah halaman belakang. Dimas mengernyit, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu terdengar seperti seseorang menangis, pelan tapi memilukan. Dimas keluar dari kamar dengan langkah hati-hati, berusaha mencari tahu sumber suara itu. Ketika sampai di dapur, ia membuka jendela yang menghadap ke halaman belakang. Di bawah sinar bulan yang samar, ia bisa melihat sumur tua itu. Namun, tidak ada apa-apa di sekitarnya. "Ah, mungkin cuma angin," gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi saat ia hendak kembali ke kamar, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Itu suara tangisan perempuan penuh kesedihan. Dimas merinding. Meski ragu, ia akhirnya memberanikan diri keluar menuju halaman. Semakin dekat ia ke sumur tua, semakin jelas suara itu terdengar. Tapi anehnya, saat Dimas berdiri tepat di depan sumur, suara tangisan itu tiba-tiba berhenti. Ia memegang pinggiran sumur yang dingin, berusaha melihat ke dalam. Gelap. Tidak ada apa-apa di dalamnya kecuali pantulan samar wajahnya sendiri di air yang tenang. Dimas menelan ludah dan bergegas kembali ke dalam rumah. Ia tidak membangunkan Maya.
merasa kejadian itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun, keesokan harinya, Ayu kembali mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Ayah, ibu itu datang lagi semalam," kata Ayu sambil menggambar di atas kertas. Dimas menoleh ke arah putrinya. "Ibu siapa, sayang?" "Ibu yang nangis di sumur," jawab Ayu tanpa mengalihkan pandangannya dari gambar. Dimas berjalan mendekat dan melihat gambar Ayu. Gambar itu memperlihatkan seorang perempuan dengan rambut panjang yang acak-acakan, berdiri di sebelah sumur tua. Wajahnya tidak jelas, hanya berupa coretan hitam yang menyerupai lubang besar. "Ini siapa yang Ayu gambar?" tanya Dimas dengan nada cemas. "Ibu itu," jawab Ayu polos. "Dia bilang sumur itu rumahnya." Mata Dimas melebar, rasa dingin menjalar dari tengkuknya hingga ke ujung kaki. Ia tidak bisa mengabaikan ini lagi. Ada sesuatu yang salah dengan sumur tua di halaman belakang rumah mereka. Hujan rintik-rintik mengguyur desa Karangjati malam itu, menciptakan suasana yang makin suram. Rumah Dimas terasa dingin dan sunyi, meskipun mereka bertiga berada di dalamnya. Ayu sudah tidur di kamarnya, sementara Dimas dan Maya duduk di ruang tengah, berbincang pelan. "Maya, aku nggak tahu kenapa, tapi sumur di belakang rumah ini bikin aku nggak nyaman," kata Dimas sambil memandang ke arah jendela yang menghadap halaman belakang. "Iya mas, aku juga ngerasa ada yang aneh," sahut Maya sambil merapatkan selimut di tubuhnya. "Tadi siang Ayu bilang dia ngobrol lagi sama..." "Siapa tadi?" "Ibu Tia katanya." Dimas mengangguk, wajahnya muram. Ayu bilang Ibu Tia itu temannya. Tapi kalau dengar cerita dia, aku yakin itu bukan imajinasi anak kecil. Belum sempat Maya menjawab, mereka mendengar suara pelan dari arah dapur. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara itu terdengar jelas, seolah ada seseorang yang mengetuk sesuatu di belakang rumah. "Apa itu, Mas?" bisik Maya dengan wajah pucat. Dimas mengangkat tangannya, meminta Maya diam. Ia berdiri perlahan, mendekati dapur dengan langkah hati-hati. Suara ketukan itu makin terdengar jelas. Kali ini diiringi dengan suara yang lain. Suara tangisan pelan, nyaris seperti bisikan. Dimas mengintip keluar melalui jendela dapur. Hujan tipis masih turun, dan dalam gelap ia bisa melihat bayangan sumur tua yang berdiri angker di bawah pohon bambu. Namun tidak ada tanda-tanda siapapun di sana. Mungkin cuma suara angin, gumam Dimas, lebih kepada dirinya sendiri. Tapi ketika ia hendak menutup jendela, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Ketuk, ketuk, ketuk. Dimas mematung. Suara itu tidak berasal dari halaman, melainkan dari dalam rumah, dari kamar Ayu. Ayu dan bayangan hitam. Dimas berlari ke kamar Ayu, diikuti Maya yang tak kalah panik. Ketika mereka membuka pintu kamar, Ayu sudah duduk di tempat tidurnya, memeluk boneka kesayangannya. "Ayu, kamu kenapa? Dengar suara ketukan tadi?" tanya Maya sambil mendekati putrinya. Ayu menggeleng pelan. "Enggak, Bu, tapi Ayu lihat Ibu Tia lagi." Mata Dimas langsung terbelalak. "Di mana Ayu?" Ayu menunjuk ke sudut kamar yang gelap. "Di sana, dia nangis." Dimas menyorotkan senter ke arah yang ditunjukkan Ayu. Tidak ada apa-apa di sana, hanya dinding polos yang kosong. Namun Maya tiba-tiba menggenggam lengan Dimas erat-erat. "Mas, lihat itu," bisik Maya, suaranya hampir tak terdengar. Dimas memandang ke arah yang sama dan merasa darahnya membeku. Di dinding ada bekas-bekas jejak tangan basah mengarah ke lantai kamar. Air yang menetes dari jejak itu membentuk genangan kecil di lantai kayu. "Ayu, kamu tahu siapa yang bikin ini?" tanya Dimas, berusaha tetap tenang. Ayu menggeleng. "Ibu Tia. Dia bilang Ayu nggak boleh cerita sama ayah sama ibu." Dimas menarik napas panjang, berusaha mengusir rasa takut yang mulai menguasainya. "Ayu sayang, kalau kamu lihat Ibu Tia lagi, kamu harus bilang sama ayah. Ya, jangan takut." Ayu hanya mengangguk kecil, lalu kembali memeluk bonekanya. Pesan dari sumur. Setelah memastikan Ayu kembali tidur, Dimas dan Maya kembali ke ruang tengah,
Namun, ketenangan hanya bertahan sebentar. Tepat pukul 2 dini hari, suara tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seolah-olah berasal dari dalam rumah. Maya menggenggam tangan Dimas erat. "Mas, kita harus keluar dari sini. Ini bukan tempat yang aman." Dimas mengangguk, meskipun hatinya masih ragu. Tapi sebelum ia sempat merespons, mereka mendengar suara lain. Suara ketukan dari pintu belakang rumah. Ketuk, ketuk, ketuk. Dimas berjalan perlahan ke arah pintu belakang, mencoba melihat siapa yang mengetuk. Namun, begitu ia membuka pintu hanya ada kegelapan. Tidak ada siapapun di sana. Namun, saat ia melangkah mundur, sebuah suara lirih terdengar, nyaris seperti bisikan. "Datang ke sumur, datanglah." Dimas membeku, sementara Maya berdiri di ambang pintu dapur, memandangnya dengan cemas. "Mas, siapa yang bicara?" Dimas menatap Maya dengan wajah pucat. "Aku enggak tahu, tapi suara itu memanggilku." Maya mengguncang lengan Dimas, memaksanya tersadar. "Mas, jangan dengarkan. Kita harus pergi dari sini sebelum sesuatu yang buruk terjadi." Namun, suara itu terus terdengar, mengisi udara dengan bisikan mematikan. "Datanglah, lihatlah apa yang kusembunyikan." Malam itu, mereka tidak tidur. Dan untuk pertama kalinya, Dimas merasa bahwa apapun yang ada di rumah ini tidak hanya mencoba mengganggu mereka, tetapi juga membawa pesan yang lebih menyeramkan. Pesan dari sumur tua yang menyimpan kegelapan yang belum terungkap. Malam itu suasana di rumah terasa mencekam. Hujan deras mengguyur desa Karangjati, membuat suasana semakin suram. Angin dingin menyelinap melalui celah-celah jendela, membawa aroma tanah basah dan udara yang terasa berat. Dimas, Maya, dan Ayu berkumpul di ruang tengah, mencoba mengusir rasa takut dengan saling berdekatan. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Tepat pukul tengah malam, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih memilukan, dan seolah-olah berasal dari dalam rumah. Maya memeluk Ayu erat-erat, sementara Dimas berdiri dengan tubuh tegang, memandangi pintu belakang yang terbuka sedikit karena hembusan angin. "Aku nggak bisa diam saja, Maya. Aku harus menyelesaikan ini malam ini," ujar Dimas dengan suara bergetar. "Mas, jangan. Kita tunggu pagi saja, kita pergi dari sini," pinta Maya dengan wajah penuh ketakutan. "Tidak. Kalau kita biarkan ini terus terjadi, kita nggak akan pernah bisa hidup tenang," jawab Dimas sambil mengambil senter dan sebatang kayu dari sudut ruangan. Melawan ketakutannya, Dimas berjalan menuju halaman belakang, diikuti oleh Maya yang tak tega membiarkannya pergi sendiri. Ayu mereka tinggal di kamar, terkunci rapat. Sumur tua yang menyimpan rahasia. Ketika mereka tiba di dekat sumur, tangisan itu terdengar semakin keras. Dimas menyorotkan senter ke dalam sumur, berharap menemukan sesuatu, tetapi hanya ada pantulan air yang bergelombang. Namun, suasana di sekitarnya terasa aneh. Angin tiba-tiba berhenti, dan dunia seolah menjadi sunyi. "Ada apa ini, Mas?" bisik Maya memegang lengan Dimas dengan erat. Tiba-tiba dari dalam sumur terdengar suara lirih seorang perempuan. "Tolong aku." Dimas dan Maya saling bertatapan dengan wajah pucat. "Apa kau mendengarnya?" tanya Dimas. Maya hanya mengangguk, air mata mulai mengalir di pipinya. "Tia, kalau kau di sana, apa yang kau inginkan?" teriak Dimas ke arah sumur, suaranya gemetar. Suara dari dalam sumur menjawab, kali ini lebih keras dan penuh emosi. "Dia harus membayar." Seketika bayangan seorang perempuan muncul di atas permukaan air sumur. Rambutnya panjang, basah, dan menutupi sebagian wajahnya. Matanya memancarkan kebencian yang mendalam. Dimas mundur selangkah, tetapi bayangan itu mulai keluar dari sumur. Sosok perempuan itu melayang, tubuhnya menggantung di udara dengan tetesan air yang terus menetes dari ujung kakinya. "Aku hanya ingin keadilan. Dia membuangku ke sini, membunuhku," jerit sosok itu, suaranya menggema di seluruh halaman. Dimas berusaha berbicara dengan tenang, meski tubuhnya bergetar hebat. "Siapa yang kau maksud?
Siapa yang harus membayar? Ia tinggal di tubuh ini, jawab sosok itu sambil menunjuk ke arah rumah. Maya dan Dimas saling memandang, kebingungan. Namun, sebelum mereka bisa bertanya lebih lanjut, Ayu berteriak dari dalam rumah. Kebenaran yang tersembunyi. Mereka berlari kembali ke rumah dan menemukan Ayu berdiri di depan pintu kamar, memegangi boneka kesayangannya. Namun, wajah Ayu terlihat berbeda. Matanya merah menyala dan ia tersenyum dengan cara yang menyeramkan. "Aku bilang jangan mendekati rumahku," kata Ayu dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu rendah, dingin, dan penuh amarah. Maya langsung menangis, memeluk tubuh kecil putrinya. "Ayu sayang, ini ibu." Namun Ayu hanya tertawa kecil. "Ibu? Kau pikir kau bisa mengusirku? Aku sudah cukup lama diam, tapi sekarang waktunya kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi." Dimas memberanikan diri mendekat. "Apa yang kau inginkan? Jangan sakiti anakku." Ayu, atau lebih tepatnya sosok yang merasuki tubuh Ayu, menatap Dimas dengan tajam. "Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin keadilan atas apa yang terjadi malam itu." Maya menangis semakin keras. "Kami enggak tahu apa yang terjadi. Tolong bebaskan anak kami." Sosok itu tertawa sinis. "Kalau kalian mau aku pergi, kalian harus membuka kebenaran. Suami jahat itu masih ada di sini." Dimas terdiam, mencoba memahami maksudnya. Kemudian, ia teringat cerita Pak Salim tentang pembunuhan Tia. "Apa kau ingin mengatakan bahwa pembunuhmu masih hidup? Apa dia orang yang pernah tinggal di sini?" Ayu tidak menjawab, tetapi tubuhnya tiba-tiba limbung. Ketika ia jatuh pingsan, suara tangisan kembali terdengar dari arah sumur. Akhir yang tak terduga. Esok paginya, Dimas dan Maya menemui Pak Salim untuk menceritakan semua yang terjadi. Pak Salim tampak terkejut, tetapi ia akhirnya mengungkapkan sesuatu yang selama ini disembunyikan. "Mas Dimas, saya rasa sudah waktunya saya memberitahu yang sebenarnya. Suami Tia, Pak Warto, masih hidup. Dia sekarang tinggal di desa sebelah, menyembunyikan identitasnya setelah kejadian itu. Saya rasa arwah Tia tidak akan tenang sampai kebenaran ini terungkap," ujar Pak Salim dengan nada berat. Dengan bantuan Pak Salim, Dimas berhasil menemukan Pak Warto. Pria tua itu awalnya menyangkal tuduhan tersebut, tetapi setelah melihat kemunculan bayangan Tia di depannya, ia akhirnya mengakui semua dosanya. Ia telah membunuh Tia karena cemburu buta, lalu membuang tubuhnya ke dalam sumur. Setelah pengakuan itu, arwah Tia akhirnya tenang. Suara tangisan dari dalam sumur pun tidak pernah terdengar lagi. Namun, bagi Dimas dan keluarganya, pengalaman itu meninggalkan luka yang dalam. Mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan memulai hidup baru di tempat lain, membawa serta kenangan kelam yang tak akan pernah mereka lupakan.